Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salawati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammad al-mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna tilawatal Qur'an tilawatan sahihatan fasihatan tibqan lil manqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi nabi lana bitawatur min ghairi ziyadatin wala nuqsan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli Qur'an alladziina hum ahluka wa khassatuka ya dzal jalali wal ikram. Yang saya cintai, saya banggakan semua para pecinta Al-Quran, semua guru-guru Al-Quran, semua para penghafal Quran, ahli Quran, yang saya tidak bisa menyebut satu persatu karena rasanya kok di dalam hati ini semuanya sudah masuk ke hati. Ya, sama saja semuanya orang-orang yang saya sangat membanggakan dan orang-orang yang besok saya berharap bisa bersama-sama di bawah bendera Ahlul Quran, ya. Orang-orang yang paling mulia besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, disampaikan karena waktunya sudah telat ya, sudah, maka saya akan singkat-singkat gitu ya. Kapan itu saya pernah diundang untuk mengisi pelatihan fasohah atau tajwid, khususnya makharijul huruf dan sifatul huruf di daerah Pare atau mana itu ya. Itu saya mulai dari jam 9, asar baru selesai. Itu pun sebetulnya belum tuntas gitu ya. Kemarin saya diundang ke Tuban, silaturahim para hufadz Tuban, pesertanya kurang lebih ada 500 orang. Saya diundang sana datang malam biar nggak telat gitu ya. Saya bermalam di hotel, paginya jam 8 belum mulai, jam 9 mulai, wacaranya banyak sekali sehingga saya kebagian waktu hanya sekitar 1 jam ya. Tapi ya cukup saja ya. Bisa saja bagaimana caranya cukup ya. Ya. Yang penting saya menyampaikan bahwa saya membawa materi. Ada 2 buku itu, buku pemahaman universal tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Dan sebenarnya yang saya andalkan itu justru ya. Ya, karena banyak sekali orang-orang kesulitan untuk mengajarkan dan memudahkan pemahaman makharijul huruf dan sifatul huruf. Buku itu sudah saya cetak berkali-kali, 1000 sampai sekarang ini yang terakhir ke-7, jadi 7000 ya. Habis-habis saja ya. Ada orang yang borong, saya pikir untuk pembinaan, nggak taunya untuk souvenir acara walimahan gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting payu bukuku ya. Iya. Buku itu khusus pemahaman makharijul huruf dan sifatul huruf. Karena apa? Karena ternyata makharijul huruf dan sifatul huruf yang merupakan inti daripada ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu rukunnya ada berapa? Ada 4. Pertama, mengetahui makharijul huruf, mengetahui yang memahami ya. Yang kedua, mengetahui sifatul huruf. Yang ketiga, mengetahui hukum-hukum setelah huruf itu bertemu satu dengan yang lain, seperti izharkah, idghamkah atau apa, dan mat itu juga ya. Kemudian yang keempat yaitu banyak berlatih.
banyak berlatih. Jadi jangan sampai orang baca tajwid tapi ngajinya jarang-jarang, kemudian kalau ngaji asal-asalan, harus dipraktekkan ya. Dan tasih kepada guru yang ahli. Mohon maaf, guru Quran ternyata ya tidak sama. Seperti dokter itu ada dokter kelamin, ada dokter kulit, ada dokter dan lain sebagainya, ada dokter spesialis gitu ya. Jadi guru Quran itu ada guru lagu, guru tahfidz, kadang-kadang tidak punya keahlian apa-apa, cuma semangat gitu aja ya semangat gitu ya, dan seterusnya. Maka harus dicari guru yang ahli. Tentang saya ini ahli atau tidak nanti sama bisa merasakan ya, bisa dicoba gitu ya. Iya. Soalnya ada kiai yang masya Allah saking ikhlasnya ya. Setelah santrinya hafal Quran wajar lancar, santrinya pada diusir. Kamu harus pergi ke sana, cari guru yang ahli, cari yang guru ahli tajwid. Aku gak ahli, aku masuk muruk tahfidz tok ya, kok ben aku gak walet ya. Ngajar ndelok guru sing ahli itu. Nah, itu baik sekali ya. Imam Asim dulu pernah berguru kepada 70 guru Al-Quran. Padahal beliau itu tabi'in, masa masih dekat dengan masa Rasulullah, masih fasih-fasihnya manusia. Itu saja saking pinginnya bisa membaca Al-Quran persis sebagaimana Al-Quran diturunkan, itu sampai ke 70 guru ya. Bukan saking badele ya, saking hati-hatinya ya. Orang dulu itu berkaitan dengan Al-Quran, wah takutnya bukan main ya kalau salah. Murid yang cepat pinter itu murid yang kalau salah itu ketakutan gitu ya. Seperti dosa ya, sakno guru itu muruk gitu ya, dan lain sebagainya ya. Ya, tapi ternyata untuk namanya inti dari rukun daripada tajwid yang pertama dan kedua, makharij dan sifatul huruf itu jarang orang yang mampu memahaminya atau mampu mengajarnya. Kadang mengajar ya sekilas gitu saja, ditakoni kayak jawab, kadang-kadang seperti itu ya. Coba lihat di Quran, Al-Quran Karim itu di belakang itu ada ilmu tajwid. Ternyata nggak sampai makharijul huruf ya. Pol hukum nun mati dan tanwin ya. Kemudian itu qalqalah, sifat huruf kan qalqalah tok di situ, nggak ada lainnya gitu ya. Makhraj juga tidak ada keterangannya, mek cukup digambar wong mangap didono iki beger kene mana mungkin orang bisa paham gitu ya. Juga kalau ada pembinaan tajwid nanti bersambung sampai berapa kali pertemuan pertama yang datang itu masya Allah 500 gitu sampai dowosan gitu ya, itu masih bahas apa nun mati dan tanwin, padahal bulan baleni ya. Pertemuan berikutnya tutup mat, bangun cari separuh gitu ya. Ya berikutnya sampai makhraj terus semopi bisa dikasih tangga gitu ya. Kau nawang gitu ya. Ya, maka saya ingin ya makhraj huruf suatu huruf merupakan inti daripada tajwid ini. Mari kita perhatikan, harus paham. Kalau nggak paham silahkan tanya. Kalau tidak sempat tanya di sini, nanti saya sudah pulang. Jangan tak kasih nomor HP saya, ya jangan curhat-curhat yang aneh-aneh gitu ya. Soalnya di meja HP datang langsung curhat, Ustaz, doakan Ustaz, walaupun pegel jadi rondo. Ya apa sih mau dikatakan tajwid kok datang ngono. Tanya direkam gitu ya, gini dikirimkan saya, nanti jawabannya dengan bentuk rekaman. Jadi setelah saya betul-betul sempat saya beri jawaban. Itu sangat-sangat menyenangkan ya. Saya senang ya. Dan murid-murid itu ya kalau tidak payah-payah pergi ke rumah saya ya. Tapi sebelum saya lanjutkan ya mestinya perlu saya mengenalkan. Kenapa harus mengenalkan? Karena di antara dasar daripada bacaan yang sahih, bacaan yang benar, yang sempurna itu adalah sanad ya. Guru itu punya sanad. Jadi mungkin sampai tanya itu saya itu dapat dari mana ya Pak ilmu ini? Jangan-jangan nanti kalau saya menerangkan suatu keterangan atau cara membaca sampai ingkar ya. Soalnya terjadi ada anak itu yang pokoknya ingkar, ngurung tok tapi
kok ngono sih ngono ya. Ya. Tapi untung pada suatu saat datang ke rumah saya. Ya Allah ternyata sing jenengan sampeyan bener ae. Lha ya apa ceritanya kok sampeyan ngomong ngono? Nggih pas kula ngaji koyo sok ngono lek ngono ya. Barang kula teng Mekah, umroh ngaji, ngono. Ya Allah persis sampai sing dhuwur lho Gustone. Nah, makane ya untung sampeyan ngono ya, marane gak ngono ya. Walat sampeyan karo aku ya. Ya. Di antaranya adalah sanad, di antaranya adalah bacaan-bacaan itu sesuai dengan cara orang Ahlul Quran Arab, yakni qori di negara Arab bagaimana membaca Al-Quran ya. Mereka itu yang punya bahasa Arab. Kalau di sini menikot itu di sana qa. Ya memang ngomong kono ya. Di sana lebih tahu bagaimana yang sebenarnya gitu ya. Kalau di sini kandel itu ula wali kono qala. Lho sing bener sing di wis bener sing Arab wis. Soalnya Quran turun bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Saya ada pengalaman ini semuanya. Pertama, saya dulu mengajar Quran ini diawali di kampung saya sendiri, ngaji karpe dhewe sampai wong tua aku gak aku ngapal Quran ya. Saya sudah dapat 15 juz baru orang tua tahu ya. Kemudian mondok di Tebireng Madrasah Quran, alhamdulillah ke beliau Ki Haji Muhammad Yusuf Masyar. Pertama ada kali bacaan tartil ya beliau itu ya. Pertama ada pengiriman santri musabaqah sampai tingkat internasional ya murid-murid beliau. Hasil binaan beliau banyak yang berhasil di tingkat internasional. Itu terbukti ya. Saya kemudian pada suatu saat diikutkan musabaqah di Saudi Arabia tahun 82. Saya pikir wis rasane numpak motor mulu terus Saudi untung-untungan gak bayang iso menang gitu ya. Ya Allah dapat nomor 2 saya ini ya. Ya, di situ musabaqah itu dijuri oleh juri sebanyak kalau tidak salah 10 mungkin. Semua juri itu ulama-ulama Al-Quran, guru-guru besar Al-Quran dari berbagai negara di sekitar Saudi Arabia. Itu artinya bacaan saya kan sudah dibiji, sudah kok bisa juara, masa salah-salah berjuara ya. Gak mungkin ya. Ya. Itu pun saya itu waktu itu saya agak sakit gitu ya. Kok mau agak sakit ya juara 1. Ya, temen ya. Ya. Ya sampai dapat bonus masuk ke dalam Ka'bah segala gitu ya. Nah itu 8 bulan setelah itu saya kembali lagi ke Saudi Arabia untuk kuliah Al-Quran tapi nggak hasil gitu ya. Pas itu ada kesulitan apa gitu ya. Sehingga saya balik ngaji lagi. Belajar Al-Quran lagi, tasrih kepada guru-guru Al-Quran di Masjidil Haram, jamaah tahfidzul Quran. Ya, sebetulnya ya hanya orang yang baru mulai diterima. Saya ini kata-kataan bohong, saya masih baru belajar. Padahal semua juara internasional ya. Ya, jadi saya ngaji itu gurunya cuma goyang-goyang begini saja ya. Nah, benar-benar tak gitu loh. Itu artinya apa yang saya pelajari di Indonesia dari kiai saya Kiai Yusuf Masyar itu benar-benar di sana ya. Yang ngulu mau Quran ikut ya. Ya. Selanjutnya saya terus kapan itu pindah ke Syria. Di Syria itu ada namanya guru yang digelari Syekhul Maqari, guru besar, yakni guru daripada guru-guru Al-Quran Fidiyar Asyamiyah di negara-negara Syria. Perlu diketahui bahwa pusat perguruan Al-Quran di dunia ini ya 2 itu, kalau nggak Mesir ya Syria. Ya. Kecuali bangga-bangga aku belajar Al-Quran Yaman ya bisa-bisa saja. Tapi kalau Mesir gitu ya, nah, insya Allah itu ya bagus mantap gitu ya. Syria gitu ya. Nanti akan saya jelaskan perbedaan-perbedaan antara Mesir dengan Syria ya. Ya. Jadi terus di Syria saya ngaji lagi tasawuf Al-Quran. Setiap hari membaca cuma 1 halaman dengan tartil. Ya, di saat di sana itu pengen sekali salju turun ya. Mau berangkat itu kuat sampai mau berangkat itu kepala saya tak bentuk nanti duk gitu ya hilang antuk terus ngaji gitu ya. Alhamdulillah ya khatam gitu ya. Kemudian mendapatkan sanad Al-Quran. Nah, sanad di sana itu juga di Mesir, di negara-negara Arab. Bukan seperti di sini. Di sini orang khatam ajak menghafal Al-Quran khatam di sanad. Mas gak lancar di main.
Mesti bacaan gurune Mbak Guru itu saja dimain oleh padahal sanad itu ya. Murid menyamakan bacaannya dengan bacaan gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai Rasulullah. Sampai Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak adanya sanad, maka orang akan berkata semaunya sendiri. Pokoknya ini luwih enak. Atau aku oleh wuruan dari impian, ngimpi-ngimpi kok iso dasar nggak mungkin ya. Ya. Jadi sanad itu ada bunyinya syahadatu hifdzil Quran kamilan. Artinya sertifikat hafal Al-Quran 30 juz wa ijazatun bi qiraatihi, dan pengesahan bacaan. Bacaan sudah dinyatakan sah, ya begitu itu sudah ya sanadnya itu sampai ke Rasulullah. Wa iqra'ihi, dan pengesahan sebagai guru Al-Quran. Jadi disinilah yang saya bismillah lah, mudah-mudahan tidak sampai keliru-keliru gitu ya. Saya berani menghadiri pembinaan-pembinaan ya sudah jauh-jauh lah saya ya. Apa itu di Surabaya, pesertanya dari Kalimantan, dari Sumatera, dari apa gitu ya. Ya di tengah-tengah istirahat ada ibu-ibu, saya minta kesempatan bicara. Silakan. Tadi itu dari awal itu saya lo ada apa? Ati ngelahirin ta ya. Enggak Ustaz, itu keterangannya itu semuanya baru bagi saya. Jadi lu salah lagi aku, lu salah lagi gitu ya. Ya, nanti insyaallah dapat sampean itu entah satu atau dua kesalahan sing kudu istighfar gitu ya. Astagfirullahaladzim, salah aku tiba ya. Ya, seperti itu ya. Dan belajar yang baik itu mencatat kesalahan. Sampean enggak usah sing wis bener wis gak parantekno, wis bener siksa itu. Saya anak sing salah sampean titeni. Iki ya, salah wis. Terakhir hari ini, besok wis enggak ya. Pada sampean biasa ngimami Bismillahirrahmanirrahim. Terus tak kandhani. Le muni hai ku gak rahim ngono. Rahim. Ada hamesnya. Sampeyan wis ngene ya Allah, pirang tahun aku ya wis ya. Langsung kok bengi wis Bismillahirrahmanirrahim. Ini jamaah kaget kok. Kapan ya kok sejeng kok kaget. Ya. Jadi saya banyak pengalaman, juga saya sampai hari ini masih menjadi pembina Jawa Timur untuk pengiriman peserta musabaqah ke nasional, bahkan juga ke internasional. Ini nanti saya tidak membahas masalah metode-metode, karena ada yang tanya nanti metode apa. Saya ini dipakai pembinaan oleh lintas metode ya, pokoknya tajwid gitu ya, tajwid, dan khususnya adalah bab sifatul huruf dan makharijul huruf. Baik, buku yang saya tulis itu, yang satunya adalah Ifhamul Murid itu ya. Kalau itu saya jangan dipakai ngajar anak kecil-kecil ya. Sampai sinaoni saja untuk bahan muruk. Sampai kalau muruk cek iso koyok ilmu akeh gaya-gayaan. Ya. Tapi jangan pakai itu dulu ya. Itu nanti kekakean ya. Tambah ngeluh, tambah situ muruk gitu ya. Yang sifatul huruf makharijul huruf itu saya urut. Pertama mengenalkan huruf namanya, karena ada huruf yang namanya 1, ada namanya 2, namanya 3, namanya sampai ada huruf namanya 4. Kayak za itu bisa za, bisa za, bisa zai, bisa zai ya. Nah, kemudian makhrajnya itu cara kerja makhrajnya itu seperti apa? Soalnya makhraj itu apa dengan apa, caranya bagaimana? Seperti ini. Dok itu tadi makhrajnya di mana? Ya pertama itu bangku makhrajnya. Apa bangku dok? Maksudnya sombong. Bangku dengan tangan. Sih, bangku dengan tangan. Loh kamu nih. Cara nih dikepuk nang ngene iki. Lah nanti ada
dilihat geten, kurang get dan sebagainya. Seperti makhrajnya dal dengan tak gitu ya. Sama-sama di ujung lidah dengan akar gigi atas. Tapi cara kerjanya enggak sama. Yang dal itu nutulnya ombo, yang tak itu nutulnya ciut. Tak itu nutul, dal itu dudul ya. Walah ngono ta bedane. Seperti jim, shin, ya itu semuanya makhrajnya di tengah lidah, dinaikkan ke atas. Loh, kok ini kok gak padha, padahal makhrajnya sama. Cara kerjanya beda. Yang jim itu lidahnya naik notok, yang shin agak bawahnya, yang ya ada bawahnya lah. Begitu seterusnya. Makanya sah dikatakan bahwa sebenarnya makharijul huruf itu bukan 17. Makharijul huruf itu sejumlah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah berapa? Ya 20. Ya itu juga makanya sebanyak itu gitu loh ya. Cuma disingkat. Ya, jadi makhraj yang bawah kayak tangan dengan bangku. Bangku ini yang disebut gitu, tangan enggak gitu ya. Padahal bangku dengan seperti makhraj lidah dengan langit-langit. Langitnya tidak disebut ya. Dan cara itu sangat-sangat penting. Soalnya ada orang yang mengatakan bahwa kalau ada huruf makhrajnya sama, berarti nanti dibedakan dengan sifatnya. Ternyata tidak. Sebelum dibedakan dengan sifat, sudah dibedakan lagi dengan apa? Cara kerja makhraj itu. Ya, dan kitab yang bahas itu jarang. Aku yang ngarang-ngarang dhewe kok sebagainya. Makanya kalau sampean gak terima ya gak cocok ini ya. Seperti itu. Ya. Kemudian saya di buku itu saya menjelaskan sifatnya dan penjelasan sifat-sifat. Kemudian setelah itu perhatian khusus. Perhatian khusus yakni untuk huruf ini itu yang perlu diperhatikan itu apa? Maunya hamzah ya, sampai cukup hanya memperhatikan makhraj saja. Wis gak usah ngereken sifat-sifatnya. Nek enek wong maca rungokno, makhrajnya bener apa enggak? Wis gak usah bahas iki kanjel ta tipis ta apa kan. Biar sampean gak bingung yo. Mene hamzah. Sik, gak metu angine ya. Sopo iso muti hamzah metu angine iki. Yes, hamzah itu makhraj saja. Nanti huruf yang lain punya shin gitu ya. Paling yang perlu diperhatikan adalah apa? Sifat tafasy. Yang lain enggak seberapa penting. Jadi sampean kalau mendengarkan murid baca sampean iki ate maca apa iki? Muni fa, tak geloki cangkeme. Ora korek maca fa itu ngene. Ini. Cangkeme ming lambene mingkem, langsung jurine sret. Ya iki guru maca kok salah. Lamun fa kok dadak lambene mingkem kok yang metu kok fa mangkan. Mestinya fa dari pa ya. Durung muni wis salah gitu ya. Ya. Terus nanti saya sebutkan perbedaan-perbedaan kalau ada perbedaan. Yang menarik nanti saya kasih apa? Contoh-contoh dari Al-Qur'an. Soalnya kalau latihan itu hanya a i u ba, waktu latihan ada oleh latihan ali a naminal iku lancar-lancaran muni iku ya. Kan ini kan muni itu sebenarnya apa detailnya itu bagaimana gitu ya. Ya. Terus sudah diajari mana ha ya, ayo hauhan hanihah nan. Tapi cepat-cepat ngono iki latihan iki ya. Hauhan ha wis fase. Dadak aku begini mami. Bismillahirrahmanirrahim. Pancet bijane. Berarti ya latihannya harus Al-Qur'an ya. Saya carikan latihan-latihan langsung Al-Qur'an. Umpamanya lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum ya. Kalau umpamanya ain faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma 'atada 'alaikum wattaqullaha ain gitu ya. Kalau qaf إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل من ذلك قف تتقى إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما تقبل قال apa tadi ya? Itu semuanya mulai hamzah sampai ya. Udah ada tambahan lagi latihan
Sebetulnya saya ingin menambah latihan-latihan dengan mentajwidkan bahasa Indonesia. Itu cepat paham ya. Umpamanya nun mati dan tanwin ya, pakai bahasa Indonesia. Saya makan nasi dan kamu makan roti. Janganlah makan dengan duduk, makanlah dengan berdiri.